Islam rahmatan lil alamin adalah maqasid al-amli syariah, bahwa muarad dari ajaran Islam adalah masalah kasih sayang dan kedamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah atas limpahan karunia-Nya yang tak terbatas kepada semua makhluknya, baik yang tampak oleh kita maupun tidak, dimanapun makhluk itu berada, di seluruh persada bumi, di lautan yang luas, dan bahkan di langit. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kehadiran dan diutusnya dinyatakan oleh Allah sendiri sebagai rahmah yang agung dan menyeluruh bagi semesta alam. Dengan syukur, salawat dan salam yang aktual semoga membuat kita menjadi orang yang terus-menerus melazimkan dan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia lestari dan sesama makhluk terjalin relasi dalam bingkai ukhuwah khuluqiyah, yakni persaudaraan sesama makhluk. Saya menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya memahami dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan yang kita kenal sebagai Islam rahmatan lil alamin. Hal ini relevan untuk dikemukakan terutama pada momentum bulan Rajab sebagai salah satu dari 4 bulan mulia, sebagaimana dipahami musafir dari Quran Surat At-Taubah ayat 36 dan Al-Baqarah ayat 194. Bulan Rajab adalah bulan yang di dalamnya dianjurkan untuk mulai melipat gandakan amal soleh, baik yang bersifat pribadi seperti puasa sunnah maupun yang bersifat sosial seperti menjalin silaturahmi, mengurai dan menyelesaikan problem sosial, dan lain-lain. Relevan juga untuk diingatkan kembali karena kita sebagai bangsa mulai memasuki tahun politik yang kadang membuat lupa arti pentingnya persaudaraan, terutama persaudaraan sesama anak bangsa dan ukhuwah wataniyah. Ma'asyiral muslimin hadanallah wa iyyakum ajmain. Islam rahmatan lil alamin dipahami oleh para ulama dari Quran Surat Anbiya ayat 107. Ayat ini secara tekstual menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmah yang luas dan besar bagi semesta alam, atau Muhammad diutus sebagai bukti rahmat Allah bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan makhluk terbaik yang dimuliakannya, yaitu manusia, hidup tanpa pegangan dan tuntunan sehingga terjerumus dalam jurang kenistaan dan jatuh pada titik puncak kehinaan. Untuk itulah, sebagai bukti dan kasih sayangnya, Allah mengutus para rasul di tengah-tengah masyarakat. Para rasul inilah termasuk Nabi Muhammad SAW yang telah membuka jalan hidayah sehingga manusia dapat membangun kehidupannya dengan penuh cinta dan damai, tanpa kekerasan, fairness tanpa diskriminasi dan bully, penuh toleransi dan tanpa subordinasi. Nabi Muhammad juga sebagai sosok Nabi Rahmah. Bagaimana tidak, sosoknya tak henti dipuji dan kehidupannya tak kering dipelajari. Meskipun pada saat yang sama hinaan padanya juga terus terjadi dan bahkan sebagiannya diabadikan dalam kitab suci yang ia terima dari Rabbul Izzati. Sebagai manusia, Nabi Muhammad mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya, seperti rasa kesal, gusar, kecewa, bingung, lelah, sedih, senang, dan lain-lain. Namun sisi manusiawi ini tidak menghilangkannya sebagai sosok teladan, seperti dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Karena ia telah memancarkan rahmat Allah sehingga realitas sosial yang tidak ideal dan tidak sesuai harapan dapat diatasi, di antaranya melalui sikapnya yang penuh maaf. Tidak berlaku baginya prinsip tidak maaf bagimu bahkan terhadap orang yang nyata-nyata menyakitinya. Nabi Muhammad bahkan bukan hanya memaafkan mereka yang berperilaku adigang, guna mereka yang menonjolkan supremasi dan kekuatan, membanggakan keturunan dan kebangsawanannya, memamerkan kelihanannya, kecerdikan, dan mereka yang jumua dan melakukan kesewenang-wenangan dengan kelebihan yang dimiliki, namun juga mendoakan dan memohon
memohonkan ampunan. Sikap ini lahir dari kebesaran jiwanya dan sikap positifnya terhadap manusia. Baginya tidak berlaku hukum bahwa manusia selamanya buruk dan jahat. Manusia dapat berubah menjadi baik kalau tidak dirinya sekarang, mungkin keturunan atau generasi sesudahnya. Dua sikap itulah yang menjadi kunci pembuka untuk terjadinya musyawarah dan islah. Sehingga orang atau mereka yang pernah berbuat kesalahan bukan dipukul tapi dirangkul, tidak diinjak tapi diajak, dihina bukan dihina, dididik bukan dibidik, diajar bukan dihajar, dan dinasihati bukan dicaci. Jamaah yang berbahagia, upaya menebar rahmah sebagaimana diajarkan dan dipraktikkan Rasul, diakui bahwa sesuatu yang mudah orang dengan dan sebab rahmat Allah yang akan dapat mengatasi semua problem yang dilakukan manusia. Orang seperti ini juga pastinya akan selalu menyatukan hati, pikiran, dan langkahnya kepada Allah. Ia sadar bahwa keputusan dan hasil akhir bukan di tangannya, namun semuanya kembali pada kekuasaan Allah, meskipun ia sangat menginginkannya. Sikap inilah yang lazim disebut tawakal. Rasulullah diingatkan oleh Allah dan kita sebagai pengikutnya patut mengikutinya. Bahkan cara-cara kasar dan kekerasan yang lahir dari hati yang kerdil, keras, dan licik tidak membuat manusia mendekat, tapi malah menjauh dari lingkaran dan lingkungan yang baik. Sejarah mencatat bahwa ajaran mulia dan mengajak manusia ke surga, sejahtera dan damai sejak di dunia. Semuanya dilakukan dengan cara-cara yang ramah, adaptif, dan tidak memaksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam rahmatan lil alamin tidak hanya tercermin dalam konteks relasi manusia dengan manusia, namun juga dengan seluruh makhluk Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung, udara, tanah, laut, dan bahkan jin dan malaikat. Karena itu agama bukan saja mengajarkan ukhuwah khuluqiyah, namun juga mengajarkan silaturahmi baik dengan makhluk spiritual maupun silaturahmi dengan alam. Dua landasan itulah yang menjadikan semua makhluk merasakan rahmat atas kehadiran Allah, atas kehadiran Rasul dan Islam yang diajarkannya. Hewan sebagai makhluk merasakan rahmat atas kehadiran Rasulullah, karena Rasulullah melarang bersikap sewenang-wenang terhadap hewan, diantaranya ketika menyembelih. Alam secara keseluruhan juga mendapat rahmat, karena Allah melalui lisan nabinya melarang merusak alam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Yang artinya, kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan yang disembah selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Jangan pula berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah yang baik bagimu jika kamu beriman. Dengan demikian, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang anti kekerasan dan membuat kerusakan, pantang menghina, merendahkan, atau memberi label negatif, menjauhi prejudis atau seuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggibah. Yang kuat melindungi yang lemah, tidak berperilaku yang merugikan diri dan orang lain. Adil bersikap ihsan terhadap semua makhluk, bersikap moderat dan seimbang, bersikap toleran terhadap perbedaan. Islam rahmatan lil alamin juga memberikan tips ketika relasi sosial terancam atau terganggu, atau bahkan cenderung mengarah ke konflik, yaitu memaafkan, mendoakan, musyawarah, dan tawakal. Musyawarah tidak akan menjadi andai pintu maaf belum terbuka. Mendoakan orang yang berbuat salah terhadap kita juga hampir mustahil bila belum dibuka pintu maaf, karena itu kunci rekonsiliasi atau istilah adalah memaafkan dimulai dengan musafahah, bersalaman dan mengembalikan hak-hak yang terampas. Basis Islam rahmatan lil alamin adalah ukhuwah dan silaturahim. Islam rahmatan lil alamin adalah maqasid al-amlis syariah, bahwa muara dari ajaran Islam adalah masalah kasih sayang dan kedamaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.